Pernahkah kamu bertanya mengapa sebagian orang tampaknya begitu mudah menjadi kaya sementara yang lain terus terjebak dalam siklus kerja keras tanpa akhir? Dalam buku legendaris Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki membandingkan dua sosok ayah, dua pandangan hidup yang bertolak belakang yang membentuk cara berpikir finansialnya. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang cara berpikir dan itu mengubah segalanya. This isn't just about money, it's about how you think and that changes everything. Bab 1, The Rich Don't Work for Money atau orang kaya tidak bekerja demi uang. Ayah miskin saya berkata, belajarlah yang rajin agar kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Ayah kaya saya berkata, belajarlah yang rajin agar kamu bisa membeli perusahaan dan mempekerjakan orang yang pintar. Dalam bab ini, Kiyosaki menunjukkan bahwa orang kaya tidak bekerja demi uang, mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Bekerja hanyalah langkah awal, bukan tujuan akhir. Pesan utama dari bab pertama adalah the poor and the middle class work for money. The rich have money work for them. Yang berarti orang miskin dan kelas menengah bekerja demi uang, orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Pelajaran penting dalam bab ini adalah jangan kejar keamanan finansial, kejar kecerdasan finansial. Bab 2, Why Teach Financial Literacy? Mengapa mengajarkan literasi finansial? Kebanyakan orang percaya bahwa memiliki rumah pribadi adalah aset, tapi Kiyosaki menjelaskan bahwa rumah bisa menjadi liabilitas karena menguras uang, bukan menghasilkan uang. Ia mengajarkan aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantongmu, liabilitas adalah yang mengeluarkan uang dari kantongmu. Pesan utama dalam bab ini, you must know the difference between an asset and a liability and buy assets. Artinya, kamu harus tahu perbedaan antara aset dan liabilitas dan belilah aset. Contoh aset, properti sewa, saham yang membayar dividen, dan bisnis yang menghasilkan arus kas. Bab 3, Mind Your Own Business. Urus bisnismu sendiri. Di dunia nyata, banyak orang fokus pada pekerjaan mereka tapi lupa membangun bisnis mereka sendiri. Yang dimaksud Kiyosaki dengan bisnis sendiri bukan berarti keluar dari pekerjaan tapi mengembangkan kolom aset. Dia menekankan pentingnya menyimpan dan menginvestasikan sebagian penghasilan ke dalam aset yang terus tumbuh. Pesan utama dalam bab ini, the rich focus on their asset columns while everyone else focuses on their income statements. Yang berarti orang kaya fokus pada kolom aset mereka, sementara orang lain fokus pada laporan pendapatan mereka. Bab 4. The History of Taxes and the Power of Corporations. Sejarah pajak dan kekuatan korporasi. Kiyosaki menggali sejarah pajak. Dulunya hanya orang kaya yang tidak membayar pajak. Kini ironi terjadi. Orang biasa menanggung beban terbesar. Orang kaya menggunakan corporation untuk melindungi uang dan mengurangi beban pajak. Pesan utama dalam bab ini, the rich don't pay taxes, they use corporations to avoid taxes legally, yang berarti orang kaya tidak membayar pajak, mereka menggunakan perusahaan untuk menghindari pajak secara legal. Contoh strategi yang ditulis Kiyosaki adalah biaya pribadi dijadikan pengeluaran bisnis. Kedua, penghasilan dibayar ke perusahaan terlebih dahulu baru dikenai pajak. Bab kelima, the rich invent money, orang kaya menciptakan uang. Orang kaya menciptakan peluang, mereka tidak menunggu kesempatan emas datang. Mereka belajar, berani mengambil resiko dan menciptakan aset dari ide. Ketika pasar turun, kebanyakan orang panik, tapi orang kaya melihatnya sebagai sebuah kesempatan. Pesan utama dalam bab ini, winners are not afraid of losing, but losers are. Failure is part of process of success, yang berarti pemenang tidak takut kalah, tapi pecundang takut. Kegagalan adalah bagian dari proses menuju sukses. Contohnya, Kiyosaki membeli properti dengan nilai murah saat pasar jatuh, lalu menjualnya saat harga naik. Bab 6, Work to Learn, Don't Work for Money. Bekerjalah untuk belajar, bukan untuk uang. Jangan pilih pekerjaan hanya karena gaji, pilih pekerjaan yang bisa memberi kamu keterampilan baru. Kiyosaki sendiri pernah bekerja di Xerox untuk belajar menjual. Padahal dia tidak butuh pekerjaan itu. Tujuannya menguasai seni komunikasi dan penjualan. Pesan utama dalam bab ini, work to learn, not to earn. Bekerjalah untuk belajar, bukan untuk menghasilkan uang. Keterampilan penting, 1. Penjualan dan komunikasi, 2. Akuntansi, 3. Hukum pajak, 4. Investasi.
Bab 7, Overcoming Obstacles, mengatasi hambatan. Ada 5 musuh utama dalam perjalanan finansial. 1. Takut. Rasa takut kehilangan mencegah kita untuk bertindak. 2. Sinisme atau sinisme, terlalu banyak mendengarkan suara negatif. 3. Kemalasan, disamarkan sebagai sibuk. 4. Kebiasaan buruk, seperti langsung membayar tagihan sebelum menyisihkan untuk investasi. 5. Kesombongan, menolak belajar hal baru. Pesan utama dalam bab ini adalah the primary difference between a rich person and a poor person is how they manage fear. Perbedaan utama antara orang kaya dan orang miskin adalah bagaimana mereka mengelola rasa takut. Bab 8, Getting Started, memulai langkah awal. Jadi, bagaimana kita memulainya? Kiyosaki memberikan 10 langkah awal, diantaranya tetapkan alasan pribadi yang kuat, your why. Pilih mentor, belajar setiap hari, bertindak bukan hanya membaca. Pesan utama dalam bab ini, financial freedom is available to those who learn about it and work for it. Kebebasan finansial tersedia bagi mereka yang mau mempelajarinya dan bekerja untuk mencapainya. Bab 9, Still want more, here are some to-dos. Masih ingin lebih, ini beberapa hal yang bisa dilakukan. Kiyosaki menutup buku dengan daftar tindakan nyata. Beri diri Anda waktu untuk berpikir tentang keuangan, lihat peluang di sekitar, bentuk tim yang terdiri dari akuntan, penasihat keuangan, pengacara, mulai dari kecil tapi konsisten. Pesan penutupnya adalah, the single most powerful asset we all have is our mind. If it is trained well, it can create enormous wealth, yang berarti aset paling kuat yang kita semua miliki adalah pikiran kita. Jika dilatih dengan baik, ia bisa menciptakan kekayaan luar biasa. Kebebasan finansial bukan milik segelintir orang. Ia adalah hak semua orang yang mau belajar, berpikir berbeda, dan berani bertindak. Rich Dad Poor Dad bukan sekedar buku. Ia adalah cetak biru pola pertama, sebuah undangan untuk membongkar cara lama kita memandang uang dan membangun masa depan dengan kesadaran finansial. Karena pada akhirnya bukan seberapa keras kamu bekerja yang menentukan kekayaanmu, tapi seberapa cerdas kamu membiarkan uang bekerja untukmu. Because in the end, it's not how hard you work that determines your wealth, it's how smart you let money work for you. Investasikan pada dirimu sendiri, literasi finansial adalah kekuatan. Subscribe untuk video edukatif berikutnya. Jika kamu tertarik untuk membeli bukunya, ada link di bawah ini. Thank you for listening, I'm Kartika, and see you soon!
Thank you for listening, I'm Kartika, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen buku apa lagi yang mau dibacakan. Selamat menikmati buku-buku berikutnya dan pastikan alokasikan waktumu sekitar 10-20 menit atau at least satu video atau satu audio untuk didengarkan 1 kali sehari, dan ayo tumbuh bersama. Thank you. Thank you so much. I'm Kartika and bye-bye.